Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Nindya Sinta Rumastika, spesialis telinga, hidung, tenggorok, kepala leher dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai anamnesis dan pemeriksaan status lokalis dari telinga, hidung, dan tenggorok. Marilah kita simak video berikut ini. Sebelum melakukan pemeriksaan status lokalis telinga, hidung, dan tenggorok, kita akan melakukan pemeriksaan anamnesis kepada pasien. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri dulu kepada pasien dan menanyakan identitas pasien, yaitu menanyakan nama, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, agama, maupun suku bangsa. Selanjutnya, kita menjelaskan tujuan pemeriksaan kepada pasien dan minta persetujuan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Yang selanjutnya, kita mengeksplorasi keluhan utama pasien dengan metode Orchard, yaitu menanyakan onset, lokasi, durasi, karakter, elevation factor, radiasi, dan timing. Kita juga melakukan anamnesis pada riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, dan adanya riwayat alergi. Lengkapi anamnesis dengan riwayat penyakit keluarga, kemudian riwayat sosial ekonomi, dan gaya hidup. Kemudian kita melakukan pencatatan terhadap hasil anamnesis dan menyampaikan anamnesis yang kita lakukan kepada pasien, serta meminta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan status lokalis telinga, hidung, dan tenggorok. Sebelum kita melakukan pemeriksaan status lokalis telinga, hidung, dan tenggorok, kita akan melakukan persiapan alat dan bahan, yaitu handscoon, kapas, kasa steril, otoskop, lampu kepala, kaca laring, kaca rinoskopi posterior, pinset siku, pinset bayonet, pemilin kapas, ring hak tajam, spekulum telinga, tong spatel, spekulum hidung, bunsen, dan garpu tala dengan berbagai frekuensi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok pada pasien. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorok, posisi pasien dan dokter saling berhadapan, kemudian lutut kiri dokter dan lutut kiri pasien berdempetan. Kita tidak boleh merubah posisi kecuali hanya menolehkan kanan dan kiri kepala dengan ujung jari untuk memeriksa telinga sesuai dengan telinga kanan atau telinga kiri yang diperiksa. Untuk selanjutnya, memakai lampu kepala. Pastikan pada saat memakai lampu kepala, tabung berada di antara dua kantus medial. Kemudian kita nyalakan lampunya. Selanjutnya kita harus memposisikan tangan kanan di depan, kemudian mata kiri ditutup, dan kita fokuskan cahaya pada lampu kepala ini agar diameternya kurang lebih 1 cm. Untuk pemeriksaan telinga kiri, auricula dipegang oleh tangan kiri oleh jari 1 dan 2, kemudian jari 3, 4, 5 diletakkan di pre-auricula. Kemudian auricula ditarik posterior superior untuk meluruskan dari CAE, kanalis akusticus externa. Kita evaluasi dari depan, jadi dari arah auricula dulu, bagaimana bentuknya, kemudian keadaan kulitnya normal atau tidak, adanya tanda-tanda radang, adakah tumor, ya. Kemudian pre-auriculanya juga kita evaluasi bagaimana adakah tanda-tanda radang, ya, hiperemi, pembengkakan, kemudian fistula pre-auricularnya bagaimana. Kemudian kita evaluasi retroauriculanya, kita evaluasi planomastoidnya, adakah tanda-tanda radang, hiperemi, pembengkakan atau nyeri tekan di sana. Ya, kemudian kita evaluasi
meatus acousticus externa, ya. Setelah itu kita meletakkan spekulum telinga dengan tangan kanan, kita evaluasi sampai terlihat CAE, canalis acousticus externa. Kita evaluasi di sana, adakah sekret, adakah udem, hiperemi atau serumen, ya, atau kolestatoma externa atau keratosis, ya. Jadi kita evaluasi sampai terlihat membran timpani, ya. Jika ada sesuatu di canalis acousticus externa, kita harus membersihkan dulu sampai kita bisa evaluasi membran timpani secara AVU. Ya, jadi kalau membran timpani kita harus evaluasi mulai dari warna, kemudian strukturnya bagaimana, ya. Kita evaluasi di sana ada umbo, ada manubrium sterni, kemudian ada crus anterior, crus posterior, dan adanya refleks cahaya. Ya. Kemudian kalau memang statusnya intak, kita tulis intak, kemudian warnanya, adakah hiperemi, ya, kemudian adanya retraksi atau tidak, kemudian adanya bomban atau tidak. Kemudian kalau ada perforasi, harus kita identifikasi perforasinya itu di pars tensa atau di pars farisida. Hasil pemeriksaan tadi kita konfirmasi dengan pemeriksaan otoskopi. Jadi pemeriksaan otoskopi dengan otoskop. Jadi otoskop dipegang seperti memegang pensil, dinyalakan dulu, baru kita evaluasi MAE, meatus acousticus externa. Nah, kita evaluasi seperti tadi sampai kita bisa evaluasi dan bisa kita nilai keadaan membran timpaninya. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung diawali dengan pemeriksaan inspeksi, kemudian palpasi dan perkusi. Jadi dari luar dulu, baru ke dalam. Kita inspeksi adanya deformitas, kemudian adanya pelebaran hidung atau saddle nose, ya, kemudian adanya luka atau tidak, atau adanya massa. Kemudian selanjutnya kita palpasi. Palpasi adanya krepitasi, adanya nyeri tekan. Nah, kadang kalau kita perlukan pemeriksaan perkusi, jika memang adanya nyeri, kita konfirmasi dengan perkusi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Memakai spikulum hidung dipegang oleh tangan kiri dengan posisi yang horizontal, dengan spekulum ini di medial, sedangkan tangkainya di lateral, ya. Dipegang dengan jari 3, 4, 5, yang 2 kita fiksasi dan yang 1 juga fiksasi. Dimasukkan secara tertutup. Kita evaluasi keadaan kafum-nasi, kita evaluasi vestibulum, kita evaluasi septum-nasi, kemudian kita evaluasi mukosanya, warnanya, normalnya merah muda, bisa didapatkan pucat, bisa didapatkan livid atau hiperemi. Kemudian kita evaluasi keadaan konka. Yang bisa kita evaluasi itu konka inferior dan konka media. Ya, bentuknya, adanya hipertrofi atau tidak, adanya hiperemi atau tidak, odem atau tidak. Kemudian kita evaluasi struktur tambahan, sekretkah, polip, tumor, ya. Dan yang terakhir kita evaluasi fenomena palatumole. Jadi pada evaluasi palatumole, lampu cahaya diarahkan ke dasar kafum-nasi, kemudian pasien disuruh bilang I. Agak panjang? I. Nah, kita evaluasi pergerakan palatumole di nasofaring. Jadi adanya gelap itu berarti fenomena palatumolenya positif.
menandakan bahwa nasofaring dalam keadaan aman, tidak ada massa atau tidak ada parese dari palatumole. Selanjutnya, spekulum dikeluarkan dalam keadaan setengah tertutup supaya tidak menjepit fimbriae pada vestibulum nasi. Setelah pemeriksaan rinoskopi anterior, kita melakukan pemeriksaan rinoskopi posterior. Ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap status koana dan nasofaring. Yang dibutuhkan adalah tong spatel dan kaca rinoskopi posterior. Pada beberapa pasien yang sensitif bisa dilakukan anestesi lokal, yaitu dengan silokain spray. Ya. Sebagai syaratnya, pasien mulutnya dibuka dan bernafas lewat hidung. Silakan dibuka mulutnya dan nafas lewat hidung. Kemudian tong spatel dimasukkan menyusuri lidah, sedikit ditekan. Kemudian kaca rinoskopi posterior diarahkan ke atas, menyusuri orofaring, kemudian melewati dari uvula, dan kita arahkan ke atas untuk evaluasi keadaan koana dan nasofaring. Adanya sekret, adanya tumor, ya. Kemudian kita evaluasi bagaimana keadaan torus tubarius, kemudian tuba eustachius, dan kalau bisa terlihat konka media dan konka inferior. Pemeriksaan sinus paranasal diawali dengan pemeriksaan palpasi. Jadi palpasi pada dasar sinus frontal, kemudian ditekan ke arah medial dan superior, adakah nyeri tekan kanan kiri. Kemudian sinus maksila, kita menekan pada fossa canina, adakah nyeri tekan kanan dan kiri. Nah, adanya perbedaan nyeri tekan antara kanan dan kiri ini menandakan adanya patologi di salah satu sinus. Pemeriksaan transemulinasi dikerjakan di kamar gelap dengan bantuan pen light. Jadi kita lakukan untuk pemeriksaan sinus frontal, kita evaluasi pada dasar sinus frontal kanan maupun kiri. Normal akan berbentuk seperti bulan sabit dan terang. Sama juga dengan maksila, sinus maksila kita lakukan penyinaran pada fossa canina kanan dan kiri. Normalnya akan terlihat terang. Dan ini juga memberikan makna jika ada salah satu yang gelap dan terang. Tetapi kalau sama-sama gelap atau sama-sama terang, itu tidak memberikan arti klinis. Untuk pemeriksaan tenggorok, kita kerjakan dengan bantuan tong spatel. Ya, tong spatel dipegang dengan tangan kiri, kemudian tong spatel dimasukkan, buka mulut, dan ditekan ke arah lidah. Kita evaluasi keadaan orofaring, mukosa faring posterior, kemudian keadaan tonsil, ukuran tonsil, kripte, kemudian adanya detritus atau tidak, adanya ulkus apte atau tidak, hiperemi, serta keadaan lidah, dan ditutup dengan kita periksa gigi geligi. Untuk pemeriksaan laring, kita memakai kaca laring. Jadi ini kita melakukan pemeriksaan laringoskopi indirect. Ya. Lidah kita pegang dengan kasa, pasien diedukasi untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Lidah kita pegang dengan tangan kiri, kemudian kaca laring kita arahkan ke bawah, kita masukkan ke orofaring, kemudian sampai melewati uvula. Kita evaluasi keadaan sekitar, kita evaluasi keadaan hipofaring, ya, kemudian epiglotis dan rimaglotis. Kemudian kita juga evaluasi korda vokalisnya bagaimana. Adakah odem, adakah hiperemi, atau ada nodul, polip maupun massa. Kemudian kita evaluasi juga pergerakan dari korda vokalis. Jadi pasien disuruh bilang I
Nanti kalau memang pasien bilang I, korda vokalisnya dalam keadaan aduksi kanan dan kiri, itu berarti menunjukkan dalam keadaan baik, tidak ada paresis dari korda vokalis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan garpu tala. Pemeriksaan ini dikerjakan di ruang kedap sekitar 40 desibel. Yang disiapkan adalah garpu tala dengan berbagai ukuran, mulai dari 128 Hz sampai 2048 Hz. Kemudian pasien dan dokter dalam posisi berhadapan. Kemudian kalau pasien memakai kacamata, diharapkan untuk dilepas. Pasien dijelaskan apa yang harus dikerjakan dan menanyakan keluhan yang dirasakan, telinga kanan atau telinga kiri. Kita mulai dari telinga yang normal atau telinga yang lebih ringan keluhannya. Pada pemeriksaan fungsi pendengaran diawali oleh pemeriksaan batas atas dan batas bawah. Jadi pasien diedukasi jika mendengarkan suara, tangan kanan diangkat tanpa bersuara. Kemudian garpu tala yang frekuensi paling rendah kita getarkan, kita letakkan di CAE pemeriksa. Setelah terdengar kecil, hampir mau habis, maka garpu tala dipindahkan ke CAE pasien. Kalau pasien masih bisa mendengar berarti positif. Kalau pasien tidak bisa mendengar berarti negatif. Batas atas ini akan turun pada gangguan pendengaran yang tipe sensori neural, sedangkan batas bawah akan naik pada gangguan pendengaran tipe konduksi. Tes Rine bertujuan untuk membandingkan air conduction pasien dengan bone conduction pasien. Sebelum dilakukan tes Rine, pasien diedukasi untuk mengangkat tangannya jika sudah tidak terdengar ketika garpu tala diletakkan di planum mastoid. Kemudian akan mengangkat tangan lagi jika masih terdengar jika garpu tala diletakkan di depan telinga. Kita menggunakan garpu tala yang frekuensinya 512 Hz, digetarkan, kemudian kita letakkan pada planum mastoid. Jika sudah tidak mendengar, maka diletakkan di depan CAE dari pasien. Nah, jika pasien masih bisa mendengar, berarti artinya Rine positif. Rine positif berarti pendengaran pasien normal atau adanya gangguan pendengaran tipe sensori neural. Jika Rine negatif, berarti adanya gangguan pendengaran tipe konduksi. Tes Weber bertujuan untuk membandingkan bone conduction telinga kanan dan telinga kiri pasien. Sebelumnya, pasien diberi edukasi untuk mengangkat tangan kanan jika terasa lebih keras di kanan, kemudian mengangkat tangan kiri jika terasa lebih keras di kiri, atau mengangkat dua tangannya jika sama-sama terdengar keras atau tidak terdengar. Kemudian kita juga pakai garpu tala yang 512, digetarkan, kita taruh di daerah tengah, bisa di dahi, bisa di vertek, pangkal hidung, atau di dagu. Nah, jika mengangkat dua tangan berarti terdengar kanan dan kiri sama. Artinya bone conduction kanan dan kiri terdengar sama. Yang terakhir, tes wabah. Tes wabah ini untuk membandingkan bone conduction pasien dan pemeriksa. Ada dua cara, bisa kepada pasien dulu, bisa kepada pemeriksa dulu. Jadi dengan menggunakan garpu tala 512 Hz, pasien diberi edukasi, jika masih mendengar berarti angkat tangannya. Ya, jadi garpu tala 512 Hz digetarkan, kemudian diletakkan di planum mastoid pemeriksa sampai pemeriksa tidak mendengar, baru dipindahkan ke planum mastoid pasien. Nah, jika pasien masih bisa mendengar, berarti artinya
swabah memanjang. Swabah memanjang ini berarti adanya kelainan atau adanya gangguan pendengaran tipe konduksi. Nah, jika pasien tidak mendengar, sama-sama dengan pemeriksa tidak mendengar, maka dilakukan konfirmasi, harus dicek ulang. Jadi kita lakukan pada pasien dulu, baru kepada pemeriksa. Ya, jadi kita edukasi pada pasien, jika tidak mendengar, angkat tangannya. Kemudian kalau sudah tidak mendengar, diletakkan di planomastoid pemeriksa. Nah, kalau pemeriksa tidak mendengar berarti artinya normal. Tetapi kalau penderita masih mendengar, berarti artinya swabah memendek. Nah, swabah memendek ini artinya adanya gangguan pendengaran tipe konduksi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik status lokalis telinga, hidung, dan tenggorok. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis.